Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fardiani dengan NPM 231705111. Saya dari kelas C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mesin Turing berdasarkan pemahaman saya. Saya mendapatkan beberapa referensi. Yang pertama itu ada dari kumpulan materi dari tahun-tahun sebelumnya, kemudian dari internet, dan yang terakhir itu dari YouTube. Nah, pertama saya itu dari internet. Apa sih itu mesin Turing? Mesin Turing adalah Nah, di sini tuh dijelasin, mesin Turing itu adalah model komputasi teoritis yang diciptakan oleh Alan Turing pada tahun 1939. Mesin ini merupakan model abstrak yang berfungsi sebagai mesin ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Kemudian saya juga mendapatkan referensi lain, itu dari bukunya Rinaldi Munir. Di sini tuh ada sejarah dari mesin Turing. Nah, mesin Turing itu diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer atau general purpose. Mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagian atau partial recursive function. Sama seperti finite set automata dan push-down automata yang dapat mengenali bahasa formal, maka mesin Turing juga dapat berperan sebagai mesin pengenal bahasa formal. Bahasa yang dikenali oleh mesin Turing adalah bahasa tanpa pembatasan atau non-restricted language, yang disebut juga himpunan terenumerasi rekursif atau recursively enumerable set. Kemudian di sini itu ada model mesin Turing. Sebuah mesin Turing itu terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama itu ada pengendali berhingga atau finite control. Kemudian yang kedua itu ada pita masukan sebagai sifat. Panjangnya itu tidak berhingga, dapat dibaca maupun ditulis. Kemudian sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong. Kemudian pada keadaan awal, N sel pertama dari pita masukan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Itu dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN. Sel di sebelah kanan rangkaian simbol berisi B. Kemudian saya akan menjelaskan dari sini. Di sini juga ada cara kerja dari mesin Turing. Perilaku mesin Turing itu bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi hit atau baca atau tulis, dan state dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama itu ada berubah state, yang kemudian itu ada menuliskan simbol pada pita masukan. Aksi ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut, kemudian menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Kemudian di sini ada perbedaan mesin Turing dengan FSA dan PDA. Yang pertama itu pada pita masukan. Pada FSA itu hanya dapat dibaca dan PDA juga hanya dapat dibaca. Sedangkan pada TM atau Turing mesin itu dapat dibaca dan ditulis. Kemudian pada head itu pada FSA dan PDA itu hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada mesin Turing itu dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Kemudian memori pada FSA itu hanya pada state, sedangkan pada PDA itu dibantu stuck. Kemudian pada TM, memorinya itu berupa pita masukan juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak dibatasi pengaksesannya. Lalu ada konfigurasi dari mesin Turing. Mesin Turing secara formal dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu Q, sigma, gamma, delta, S, F, dan B disilang. Itu di mana Q itu merupakan himpunan state, kemudian sigma itu himpunan simbol masukan, gamma itu himpunan simbol pita yang ditulis atau dibaca ke dalam pita, delta itu fungsi transisi, S itu state awal, F itu final state, B ini merupakan simbol kosong atau blank, bagian dari pada pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol B. Kemudian di sini ada contoh dari mesin Turing. Terdapat mesin Turing Q, di mana Q-nya itu Q1, Q2, sigmanya itu A dan B. Set awalnya itu di Q1, final state-nya adalah Q2. Fungsi transisinya yaitu Q1 input A, maka Q1 AR. Kemudian Q1 input B, itu Q1 AR, kemudian Q1 input B. Dicoret itu Q2, B coret, L. Kemudian di sini ada contoh, ilustrasi contohnya. Misal pita yang akan dibaca itu adalah AB, BAA, maka transisi Q1 dengan input A maka yaitu Q1 AR.
A atau R. Kemudian Q1 input B itu sama dengan Q1 A atau R menyebabkan hit menulis A lalu bergerak ke kanan. Kemudian transisi Q1 input B itu Q1 AR menyebabkan hit menulis A lalu bergerak ke kanan. Kemudian yang keempat itu adalah transisi Q1 input A, Q1 AR menyebabkan hit bergerak ke kanan. Kemudian Q1 input A itu Q1 AR menyebabkan hit bergerak ke kanan. Jika hit menunjukkan B di silang itu, maka transisi Q1 input B di silang itu Q1 B. Coret L menyebabkan hit bergerak ke kiri. Tidak ada transisi lagi di state Q2. Mesin Turing akan berhenti held karena state Q2 termasuk state akhir berarti input tersebut diterima. Kemudian ada contoh lain yaitu mesin Turing 0 pangkat N, 1 pangkat N. Sebuah mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa L himpunan 0 pangkat N, 1 N, A. Sehingga di mana N itu lebih besar daripada 1. Maka L-nya itu sama dengan himpunan 01,0011,0011,000011,000011 dan seterusnya. Kemudian untuk solusinya yaitu untuk mengenali bahasa L, mesin Turing akan bekerja dengan algoritma berikut. Pertama itu dia akan membaca simbol paling kiri. Jika simbol 0, maka lakukan langkah pertama. Yang pertama itu ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan hit ke kanan jika yang ditemukan simbol 1, maka lakukan langkah 3. Jika yang ditemukan adalah simbol B, maka untai ditolak. Ganti simbol 1 dengan simbol Y. Gerakan hit ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser hit ke kanan jika yang ditemukan simbol 0, maka kembali ke langkah 1. Jika yang ditemukan adalah simbol Y, maka untai diterima. Untuk mesin Turingnya yaitu contoh dari string masukan adalah 000111, X-nya yaitu adalah di sini ada X 00111BB. Kemudian dia input 0, dia itu akan pindah ke Y. Kemudian akan pindah lagi ke X, kemudian pindah ke X. 0 ini dia berubah menjadi X, maka dia pindah ke X. Kemudian setelah ini menjadi X, maka dia harus pindah ke 1 sini. X ini dia, oh tadi ini X-nya, terus dia pindah ke Y sini. Setelah Y, dia tuh kembali lagi ke X, sini, kemudian dia pindah ke 0 ini, dia berubah akan menjadi X. Kemudian setelah ini karena tidak ada lagi, dia akan pindah lagi ke sini, 1 tadi ini, dan dia 1 itu berubah menjadi Y. Kemudian dia pindah lagi ke B sini, kemudian dia kembali lagi ke arah Y sini. Maka kesimpulannya, string 000111 itu dikenali oleh mesin M. Kemudian ada contoh 0 pangkat N, 1 pangkat N. Itu konfigurasi mesinnya yaitu di mana himpunannya state-nya itu adalah Q0, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Kemudian inputnya itu adalah 0, 1. Gammanya itu ada 0, 1, X, Y, B. Coret. State awalnya itu adalah Q0 dan final state-nya itu adalah Q4. Di sini itu ada tabel transisinya di sini. Kemudian ada diagram transisinya yaitu di mana state awalnya itu adalah Q0 dan final state-nya adalah Q4. Dan ini adalah cara kerjanya dari mesin Turing tersebut. Kemudian saya juga ada contoh lain di internet. Sama seperti tadi, jika ada string 000011, jadi ini sama seperti yang tadi, dan di sini tuh ada tabel ini. Berdasarkan penjelasan yang tadi itu terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Jika status A itu aksinya jumpa 0 atau menemukan simbol 0. Kemudian jika statusnya B itu akan mencari simbol 1 ke arah kiri. Kemudian jika statusnya C itu akan mencari simbol ke X ke arah kiri. Dan jika statusnya D itu akan memiliki simbol yang terisa pada pita yang masukkan. Kemudian ada deskripsi sesaat. Keadaan sebuah mesin Turing setiap saat dicirikan oleh 3 hal. Yang pertama itu ada status sekarang atau key, simbol yang sedang diterima atau dibaca, posisi hit, nomor sel yang sedang dibaca atau pada pita. Kemudian ada unrestricted grammar atau mesin Turing. Misalkan W adalah kalimat yang menghasilkan oleh tata bahasa G, NTSP. Mesin Turing yang menerima W bekerja dengan
dengan cara mengsimulasikan proses penurunan W dari simbol awal S oleh tata bahasa G. Input awal yang diterima oleh M adalah W hashtag S hashtag. M menerapkan aturan produksi yang ada di P dengan mengubah string yang terletak di antara hashtag sehingga pada kita masukkan suatu saat diperoleh W hashtag W hashtag. Misalkan tata bahasa G memiliki aturan produksi sebagai berikut. Ini adalah aturan produksinya. Mungkin sekian penjelasan materi mesin Turing dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.